Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan kali ini kita akan membahas manga One Piece chapter 1024 yang berjudul Seseorang Tertentu. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Iya, chapter kali ini yaitu chapter 1024 ditemani sebuah cover color split spesial yang mana ya isi dari cover ini memuat berbagai karakter penting seperti Mugiwara Ichimi, Mr. To, Enel, Kaido, Big Mom, bahkan Going Merry ada di sini. Dan ya, nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, di awal scene dimulai di lantai 2 Kastil Onigashima, yang mana kita bisa melihat bentuk seseorang di belakang ruangan itu, entah siapa. Tetapi di area itu banyak bawahan Kaido yang mulai jatuh dan mulutnya berbusa-busa dengan sekejap. Ya, siapa dia yang menggunakan haki raja di sini? Nah, di sini para kroco-kroco Kaido terheran-heran dan mencari, melihat sekelilingnya, mencoba menemukan siapa yang menggunakan haki raja itu. Namun pada suatu panel kita diperlihatkan sosok siluet yang berbicara pada mereka. Jika kamu tak merasa siap dengan dirimu, kau tidak akan bisa menjaga kesadaranmu di hadapanku, Bagayaru. Akulah orang yang mengalahkan 2 Tobiropo sekaligus. Aku Usohachi, si pemburu Niho atau pemburu Flying Shield. 2 dari mereka. Begitulah respon kroco-kroco Kaido yang mendengarnya. Dan ya, bayangan itu adalah Usopp yang berdiri tegak di sana. Nah, pertanyaannya, apakah Usopp yang menggunakan haki raja kepada kroco-kroco Kaido itu? Oh, tentu saja bukan. Sebab haki raja yang tersebar di lantai 2 ini merupakan pancaran haki Big Mom yang sedang melawan Kid dan Torao di lantai yang sama, di mana ini ditegaskan oleh Speed yang mana bersembunyi di dekat Usopp bersama Nami dan Tama, mengatakan kalau haki raja ini merupakan milik Big Mom punya yang sedang bertarung di bagian lain di lantai 2 ini. Namun Speed terkejut bahwa haki Big Mom dapat mempengaruhi orang lain di lantai yang sama. Dan jelas sekali ini bukan punya Usopp, karena haki Usopp skalanya jauh lebih besar areanya dibandingkan punya Big Mom, yaitu satu pulau Dressrosa. Nah, di panel berikutnya masih di scene yang sama, Nami menghubungi Franky melalui Deden Mushi dan mengetahui situasi terkini dari Franky yang berada di zona yang terhubung dengan lantai 5, dan itu masih bergelut dengan kroco-kroco Kaido yang dibantu kru Torao di sana. Kemudian scene dipindahkan ke lantai 3 Kastil Onigashima, area di mana Black Maria atau Kakak Maria dan Robin bertempur sebelumnya. Dan di sana nampaknya benar-benar terbakar secara hebat dengan api. Namun di situasi itu ternyata ada suku Ming yang menonton adegan itu sebelumnya, dan sekarang nampaknya mereka telah membantu mereka. Dan kita bisa melihat Brook sedang menyeberangi jembatan dengan Robin di tangannya saat mereka melarikan diri dari api. Dan pada akhirnya di chapter ini mereka berdua baik-baik saja, meskipun Robin sendiri masih tidak sadarkan diri setelah pertarungan itu. Nah, di panel berikutnya, Brook menghubungi Jinbe yang masih berada di lantai 4 Kastil Onigashima, yang mana di lantai itu pertempuran masih berlanjut melawan bawahan-bawahan Kaido. Namun di sisi lainnya, Jinbe bertanya-tanya kenapa atau mengapa Kaido belum kembali ke kastil, padahal Luffy sudah kalah di atap Onigashima. Ya, Jinbe bertanya-tanya siapa yang menghentikannya
di atap sana. Kemudian di sini Brook mengatakan kepada Jinbe kalau kami sekarang tengah pergi ke salah satu pintu besar yang terhubung ke lantai 5. Namun beberapa bawahan Kaido mencoba masuk untuk mencegat Brook. Tetapi pada saat yang sama datang Kawamatsu dan para pemimpin Yakuza yang berhasil mengcover mereka. Dan Shin pun dipindahkan ke atap Onigashima, di mana di sana ada Kaido dan Yamato yang masih bertarung. Yang di sini Yamato menggunakan serangan Nari Kabura, Piu, semacam teknik panah yang tepat mengarah Kaido. Tetapi Kaido dengan mudah menangkisnya dengan kanabonya. Setelah itu Kaido melompat dan menggunakan serangan Kongo Kabura, yang mana ini serangan yang sama seperti Yamato namun versi kuatnya, yang di sini tepat mengarah kepada Yamato. Piu siu dar. Yamato menghentikannya, tetapi serangannya terlalu kuat dan akhirnya berhasil menabrak beberapa batuan di sana yang juga mengenai Yamato. Nah, di panel berikutnya Yamato yang terkena efek serangan Kaido itu ya mengatakan, "Hehehe, kau selalu ingin membunuhku ya, Kaido?" Worororo. Ya, itu benar. Ini bukan hanya pertengkaran keluarga saja. Jika kamu ingin menyebutmu dirimu sebagai Oden, maka kau harus siap untuk kemungkinan terburuknya. Cih, apa salahnya mengagumi seseorang? Begitu jawab Yamato. Dan terjadilah flashback dari Yamato ini, yang mana dari penampilannya dari Kaido ya, kilas balik ini atau flashback ini terjadi tak lama setelah kematian Oden di 20 tahun yang lalu. Sebab di sini Kaido masih mengenakan perban di dadanya dari luka yang dibuat oleh Oden padanya. Dan di situ Yamato yang masih berusia 8 tahun dirantai ke tiang kayu karena dia terus menyebut dirinya sebagai Kozuki Oden. Oden yang membuat Kaido kesal. Dan kondisi Yamato ini ya yang diikat itu dalam kondisi babak bunyak dihajar Kaido dan juga dirinya tengah merasa lapar. Namun sekejap mata di sekeliling Yamato yaitu kroco-kroco Kaido, tiba-tiba beberapa dari mereka pingsan, jatuh, dan mulutnya berbusa. Dan beberapa dari mereka juga memanggil Yamato dengan sebutan Oni Hime Sama. Worororo. Kaido yang melihatnya sepertinya kagum dan bangga kepada Yamato karena Yamato adalah makhluk yang berpotensi. Namun jika dirimu masih menyebut Oden, kau layak mati, Yamato. Begitu respon Yamato kecil. Nah, di panel berikutnya Kaido membawa Yamato ke suatu tempat yaitu gua, yang mana di gua itu bertuliskan pintu masuk. Entah itu sebenarnya di mana dan tempat apa. Akan tetapi Yamato dirantai ke batu raksasa yang ada di sana. Dan di sana saat dia menangis di dalam gua, ternyata selain Yamato ada 3 pendekar pedang terhebat di Wano Kuni yang telah ditangkap Kaido. Dan pada saat yang sama Kaido berbicara kepada mereka, "Jika di antara kalian yang menyatakan menyerah, aku akan memberimu keluar dari gua ini dan kamu bisa bergabung dengan pasukanku, pasukan Beach Pirate." Worororo. Yang mana ya pada saat Kaido mengatakan ini, dia meninggalkan beberapa pedang di tanah dan juga Kaido meninggalkan 1 porsi makanan di sebelah mereka. Yang mana tujuan Kaido di sini adalah untuk menciptakan aksi battle royale di antara mereka untuk merebutkan chicken dinner yang sesungguhnya. Dan pada saat yang sama Yamato memohon Kaido untuk melepaskannya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kau adalah Oden, Yamato? Dengan raut yang kesal Kaido meninggalkan Yamato dengan cuma-cuma dan sendirian bersama 3 samurai yang ia tidak kenal di gua itu.
Kemudian di panel berikutnya terjadi situasi yang hening bagi Yamato, sebab dirinya yang lapar sedang memperhatikan para samurai dengan cermat. Akan tetapi di sisi lainnya dirinya sadar kalau dia bakalan mati. Di mana Yamato berkata dalam benaknya, "Aku Oden, ya, tetapi aku juga anak dari Kaido yang membunuh Oden. Samurai ini pasti akan menyimpan dendam padaku, pada ayahku, dan mereka mungkin akan membunuhku sebagai balas dendam." Ya, begitulah pikiran Yamato. Tiba-tiba salah satu dari samurai ini berdiri, dan di saat yang sama Yamato percaya bahwa ajalnya telah tiba. Namun samurai ini mendekati Yamato dan memberinya makan. Dan salah satu samurai ini mengatakan, "Makanlah, seseorang samurai tidak pernah lapar." Yamato mulai menangis dan berterima kasih kepada samurai itu karena telah memberikan makanannya itu, dan Yamato di sini memakannya dengan lahap. Kemudian di panel berikutnya, setelah ketika Yamato selesai makan, samurai lainnya berdiri menghunuskan pedangnya yang memiliki ujung hitam dan memotong rantai Yamato dengan mudah. Yang mana ya, teknik yang digunakan ini layaknya Zoro yang memotong batu saat melawan Mr. One di Alabasta. Ya, teknik Shimotsuki. Kemudian Yamato di sini mulai berbicara dengan samurai itu karena telah menolongnya. Dan di sini Yamato menanyakan nama dari mereka ini. Namun para samurai ini menolak sebab samurai yang telah kalah tak layak memberitahukan namanya. Namun Yamato bisa memanggilnya dengan sebutan Nigasi, atau yang artinya seseorang tertentu. Nah, di panel berikutnya kita diperlihatkan dengan jelas sosok samurai yang menebas rantai Yamato ini, dan ternyata dia sangat mirip dengan Zoro. Dia memakai perban di kepalanya dan mata kirinya juga mengalami suatu luka. Ya, ini mah fix ya Shimotsuki, karena satu-satunya klan yang jika dia melewati batas limitnya mata kirinya akan hancur. Contoh Ryuma. Jadi kemungkinan terbesarnya samurai ini Shimotsuki Ushimaru. Dan di sini diketahui alasan kenapa mereka membantu Yamato, karena rasa yang sama, yaitu rasa menyukai Kozuki Oden. Nah, setelah mendengar alasan mereka ini ya, di sini Yamato menunjukkan kepada mereka tentang jurnal Oden. Tetapi di sini Yamato mengatakan, "Aku tidak bisa membaca apa yang tertulis di jurnal Oden ini. Bisakah kamu mengajariku cara membaca?" Dan para samurai ini setuju. Nah, singkat cerita, setelah 10 hari, kondisi Yamato melemah dan hampir mati karena tidak punya stok makanan lagi untuk dimakan. Dan di sini salah satu samurai mengatakan, "Jika Kaido benar-benar ingin kamu mati di sini, maka kau tidak akan bisa hidup cukup lama untuk melihat pertempuran yang diprediksikan oleh Oden sama yang akan terjadi dalam 20 tahun kemudian." Ya, itu benar. Jika aku bisa hidup sampai hari itu, percayalah aku akan berjuang untuk Wano Kuni. Begitulah ujar Yamato yang masih berusia 8 tahun. Nah, salah satu samurai lainnya yang berpenampilan seperti Zoro, yaitu Shimotsuki Ushimaru, di sini mengatakan, "Kalau begitu, kami akan membantumu untuk hidup lebih lama, untuk bergabung dalam pertempuran sesungguhnya di 20 tahun yang akan datang. Karena kami tidak akan mungkin bertahan lebih lama dari itu, yang mana 20 tahun terlalu lama bagi kami." Dan samurai yang tampak seperti Shimotsuki Ushimaru melepaskan bagian atas kimononya dan mengacungkan atau menghunuskan dua pedangnya. Ya, teknik Nitoryo. Seseorang mirip Zoro ini menggunakan teknik Nitoryo dan menunjukkan punggungnya memiliki tato dengan dua pedang bersilang, simbol yang sama yang digunakan Koshiro, gurunya Zoro di dojo dan pakaiannya.
Ya, apakah ini benar? Apakah ini benar kalau memang fix double fix Shimatsuki Ushimaru bapaknya Zoro? Maka dari itu Zoro memiliki kuda-kuda Nitorio yang sangat sempurna waktu masih bocah. Ya, ini cukup masuk akal. Kemudian tiga samurai ini menghancurkan batu raksasa yang ada di sana yang menghalangi pintu keluar dari gua ini. Dan mereka berhasil menghancurkannya, dan tiga samurai ini pergi untuk melawan Kaido. Dan belum ada info lebih lanjut tentang kejadian berikutnya, apakah mereka mati ataukah kabur. Dan masa pun kembali ke masa sekarang, di mana Yamato berkata, Katakan kepada aku, Kaido, kenapa kau merampas kebebasanku? Kenapa kau merampas kebebasan negeri ini? Dasar belum pengalaman. Dunia ini tidak bisa dijelaskan dengan pertanyaan dan jawaban sesederhana yang kau inginkan, Yamato. Dan kemudian Baki Yamato dan Kaido menyerang pada saat yang sama menggunakan Raime Haki Buar, yang mana benturan itu diselimuti haki raja yang sangat tua. Dan untuk pertama kalinya tampaknya Yamato berhasil menyamai ayahnya. Wow, boom, akhir scene ini Mimin sangat-sangat semangat sebab tidak ada kata libur pada chapter kali ini. Artinya minggu depan no break dan yo suck.